Tentu pertanyaan selanjutnya, itu perubahan apa? Saya bilang ada 3 perubahan. Perubahan yang pertama, kita tengah bergeser dari world 3.0, dunia 3.0 ke dunia 4.0. Karena penduduk sudah 7,9 miliar hari ini. Pada waktu saya lahir 3 miliar penduduk. Dari 1 miliar ke 3 miliar itu butuh 160 tahun. Ya, jutaan tahun sampai 1 miliar, 1800. Kemudian dari tahun 1960, ya 160 tahun itu tambah 3 miliar lagi, ternyata butuh waktunya 39 tahun. Ya, hanya 39 tahun. Waktu kita krispon, ya 1999, 1989, 1999 itu 6 miliar. Sejak saat itu sungai mulai kotor. Tapi saya bahagia waktu kemarin kita ke Lampuuk, Pak. Itu ada sungai di situ, bening, bersih ya sungainya. Wah, satu kehormatan buat saudara-saudara mempunyai sungai seperti itu. Saudara, saya nitip di Aceh ini, jaga sungai agar tetap bersih. Gajah jangan sampai punah. Orang utan monyet itu jangan sampai punah, saudara-saudara. Karena pemukiman ini merambah terus dan satu ketika alam akan menyerang balik kita. Alam pasti akan menyerang. Pandemi ini serangan alam kepada kita. Makhluk yang sangat halus. Yang sangat halus yang membunuh manusia saat ini. Ya. Nah ini dari World 3.0 ke World 4.0. Ini 3.0 kayak apa? Nih, dulu ke 1.0 itu kan VOC dulu. Ya. Kemudian setelah itu 1.0 itu revolusi industri. Orang umurnya tambah panjang. Dulu angka kematian bayi sangat tinggi. Sehingga akibatnya orang punya anak banyak dan juga memerlukan tenaga. Ya. Nah setelah itu masuk industri yang paling penting otomotif saat itu. Kemudian 2.0 itu apa? Gaya hidup. Virusnya juga berubah. Dulu kolera, kemudian virusnya gaya hidup, HIV. Ya, HIV. Sampai sekarang vaksinnya belum ketemu. 3.0 apa? Dunia digital. Perusahaan-perusahaannya dunia digital semuanya. The Big Nine, 9 perusahaan besar menguasai dunia. Apa saja? Ya disebut G-Mafia. Google, Microsoft, Amazon, Facebook, IBM, dan kemudian Apple. Itu G-Mafia. Ditambah 3 perusahaan dari Tiongkok. Baidu, Tencent, Alibaba. Ya, 9 totalnya. 9 perusahaan yang merubah perusahaan menjadi perusahaan jejaring. Kosong, asetnya dikosongkan. Nanti saya tunjukkan bagaimana perbedaan antara BSI ya, dengan Bank Aladin misalnya. Ya, yang sahamnya lagi turun berapa hari ini. Kemudian perbedaan antara apa? Antara Bank Jago dengan Bank BCA, Bank Mandiri dan sebagainya. Nanti saudara bisa lihat apa perbedaannya. Tidak bisa hanya melihat asetnya saja, tetapi jejaringnya. Mereka berjejaring. Begitu jejaringnya hilang, value-nya langsung turun. Ya. Nah, saudara ini 3.0 kayak begini, perusahaan-perusahaan digital. Nah, begitu masuk 4.0 kan sekarang udah 8 miliar, 7,9. Artinya sebentar lagi kan menuju 9 miliar, dunia bergeser dari dunia natural ke dunia artificial. Seperti apa itu dunia artificial? Jadi kayak gini. Orang yang udah mati bisa dibangkitkan lagi pakai hologram gitu kan, bisa nyanyi di depan kita, dengerin Bruri, ya. Orang-orang Jepang bisa dengerin Teresa Tang itu yang meninggal karena kanker itu, ya. Dan seterusnya. Bahkan istrinya boneka. Bonekanya sekarang bisa ngomong. Ya, bonekanya bisa ngomong. Ntar kita lihat. Coba kita lihat ya. Nih, kita lihat dari populasi kan bergeraknya seperti ini populasi ini. Mula-mulanya kita bicara serba apa ya? Serba natural mula-mulanya. Tapi setelah itu manusia mulai bikin yang artificial apa? Color, warna. Baju kita ini kan pewarna buatan. Dulunya kan nenek moyang kita pakai kulit jengkol gitu kan. Warna hijau gitu ya. Natural semuanya. Tiba-tiba bikin pewarna buatan. Bukan cuma untuk pakaian tetapi juga untuk makanan. Sehingga akibatnya makanan berubah. Tadinya makan 1 kali, tiba-tiba setelah itu kita mulai makan 2 kali. Ada lemari es, kaleng, ikan asin, ikan kayu gitu kan. Ya. Nah saudara-saudara setelah itu kita mulai lagi pemanis buatan. Ternyata manusia memerlukan yang manis-manis yang banyak begitu ya. Tidak disadari beras saja itu manis begitu. Ya. Terus kemudian pemanis buatan. Ini ujungnya nanti lebih banyak orang yang mati karena kekenyangan daripada yang kelaparan. Penyebab kematian itu lebih banyak dari diabetes daripada busung lapar hari ini. Sudah terjadi. Ya. Nah saudara-saudara dari situ kemudian manusia mulai makan 2 kali. Setelah itu makan 3 kali. Setelah tahun berapa tuh 1970-an. Menjelang 1960 sudah makan 3 kali. Dan harus enak. Jadi kalau saudara-saudara sekarang dikasih tahu.
Ini nggak boleh makan, ini nggak boleh makan, ini nggak boleh makan. Saudara kan protes. Ya makan nasi merah, tapi nggak enak. Gitu kan. Jadi harus enak makanan. Sudah gitu selain harus enak, warnanya harus menarik. Akibatnya apa? Orang makan lebih dari 3 kali. Kayak saudara-saudara ini pasti hari ini makan lebih dari 3 kali. Hari ini sekarang nih saudara makan begitu kan. Antara makan pagi dengan makan siang, ada makan tengah-tengah tuh. Jadi berhenti deh. Akhirnya kita makannya lebih banyak lagi gitu ya. Nah kemudian karet buatan setelah itu. Karet buatan. Yang buatan-buatan tadinya kan alamiah. Kemudian setelah itu tahun 2001. Sebenarnya dari tahun 2018 sudah dibikin daging buatan. Daging buatan. Jadi bukan dihasilkan dari ternak, dari laboratorium. Ya, cuman belum laku hari ini. Mohon maaf saudara, makan teruskan saya, jangan berhenti ya. Akhirnya daging buatan muncul 2001. Setelah itu apa? Kehidupan akan berubah seperti apa? Saudara makan berkali-kali ya. Dan seperti apa? Yuk kita lihat di sini. Nih, mula-mulanya kehidupan natural ya. Bumi penuh dengan kehidupan, makan di mana-mana ada. Setelah itu mulai bikin makanan buatan, ada pewarna, pemanis, rasa dan sebagainya. Setelah itu mulai dibikin transportasi. Dari tadinya pakai kuda, alam, manusia mulai transportasi buatan, ya, mobil, kereta, pesawat dan sebagainya. Setelah itu kemudian manusia membuat ini kebutuhan sehari-hari, karet, ya. Kemarin kita ngomong ada ganja artificial, ganja sintetis, ya, untuk bikin parfum ya, pakai ganja sintetis. Kalau dia bilang ganja beneran ditangkap dia, ya. Siapa namanya? Saya lupa. Doni, ya. Nah, jadi dia bikin parfum bisnisnya, ya. Kemudian setelah itu hewan ternak. Wah, saudara-saudara, masih ingat gak waktu kecil saudara-saudara piara ada ayam di belakang? Ada domba di belakang rumah. Ada kolam piara ikan orang tua. Pohon yang dibeli pun pohon besar. Mangga, rambutan, durian. Lama-lama, saudara lihat ayam itu harus dalam waktu 35 hari bisa disembelih. Kasih hormon. Ayam broiler kan, ayam negeri kan. Setelah itu apa? Saudara mulai piara pets di rumah. Kucing, anjing. Ya, apa aja ada yang bisa sekarang anak-anak sekarang tuh piaranya apa? Iguana, gitu kan? Di negara lain rumahnya makin kecil karena penduduk makin padat. Yang dipiara apa? Ternak elektronik, Tamagotchi, Pokemon, ya kan? Di rumah nggak ada, cari Pokemon di jalanan. Saudara kan bingung, ini orang nyari apa ini? Ayahnya ada monster, mana nggak ada nak? Dia asik dengan pikirannya, ada monster di jalanan gitu kan. Tapi manusia sekarang kan ternaknya makin kecil. Saudara lihat kan, ikan tuh saudara piara kolam, lama-lama ikan koi, lama-lama akuarium ikan arwana, gede. Hari ini apa ikannya? Cupang, botol kecil, kenapa coba? Saudara yang rumahnya besar ikut-ikutan juga ikan cupang, rumah besar ikan kecil, lucu juga itu ya. Jadi makin kecil. Dulu Anda beli durian, orang tua beli durian rambutan. Hari ini apa? Janda bolong, monstera, keladi, makin kecil gitu. Karena apa? Karena rumahnya makin kecil. Ya. Setelah itu, saudara-saudara kita lihat lagi, organ tubuh dibikin buatan. Jantung, ginjal, kaki, tangan dibikin buatan. Telinga, nggak puas di situ, manusia mulai bikin kecerdasan buatan. Kecerdasannya pun buatan. Mainannya saudara-saudara main di lapangan. Anak-anak muda sekarang game. Dan gamenya online bisa tarung mereka satu sama lain. To some extent saudara-saudara saya melihat ada sisi positifnya. Hati-hati. Sisi positifnya apa? Yang namanya kecanduan pasti semuanya bahaya. Ya. Sisi positifnya game online itu melatih orang kalau dia bisa mengendalikan. Itu melatih namanya cognitive flexibility. Karena dia belajar strategi di situ. Ya. Oke saudara-saudara sekalian ini. Ada AI, game online, ya. Kemudian ekonominya mulai berpindah ke dunia artificial. Uangnya uang digital, gitu kan. Bahkan ada token yang artificial pakai kripto, gitu ya. Semua saudara-saudara dulu koleksinya kalau investasi emas, mereka suratnya. Hari ini orang sudah tidak lagi koleksi lukisan biasa anak muda, tapi yang kripto itu loh, NFL namanya ya. NFT ya. NFT. Ya, non fungible token. Ya, gimana cerita tuh anak India cuma bikin gambar apa, kemudian dijual, orang seperti punya lukisan harganya naik terus begitu.
Tapi hati-hati kalau saudara nggak biasa main, harus ditongkrongin, main saham juga harus ditongkrongin kan. Ya, oke, setelah itu ekonomi apa? Lokasi pakai GPS, dating pakai dating online, lama-lama seksnya, mula-mula boneka biasa, lama-lama bonekanya bisa ngomong, dan saudara bisa input tuh. Lihat aja film yang judulnya Her, ya, dia bisa cemburu sama kita, HP kita matikan, orang tuh pacaran sama telepon ini mengerti kita, bisa marahin kita, dan lebih menarik lagi, dia bisa lebih membahagiakan manusia ketimbang pasangannya sendiri. Karena diprogram bisa mengerti saudara-saudara. Ya, saudara-saudara sekalian akhirnya berubah nih seperti ini, dan lama-lama kehidupan tuh kriminalitasnya berubah di dunia digital. Angkat perangnya pun perang cyber hari ini. Logistiknya, Pak Fendi. Waduh, Pak Fendi ini PT Pos ini ya. Kemarin kita diskusi berhadapan dengan logistik yang kosong, nggak ada ini, robot semua yang bekerja, begitu ya. Banknya berubah 90% Pak, aktivitas di kantor cabang bank bisa diganti dengan robot. Rutin kan? Dan saudara-saudara kan lama-lama nggak pergi ke kantor cabang kan? Ya, dulu itu aset itu, penting sekali kantor-kantor cabang. Penampilan fisik itu simbol kepercayaan. Hari ini anak muda semuanya online, nggak pernah melihat uang. Tuyul pun berakhir di zaman ini. Gak bisa lagi nyuri uang kertas makin sedikit. Makin sedikit uang kertasnya Pak ya. Transaksi digital, tuyul harus ngerti belajar coding. Ya, makanya ada seorang ibu di Depok sampai jadi heboh besar. Dia bilang, tetangga saya ini sebelah ini gak pernah kerja, gak pernah keluar rumah, tapi duitnya banyak banget. Ini pasti dia para tuyul katanya. Padahal sekarang memang work from home. Ya, saudara-saudara juga nggak pergi kemana-mana, duitnya banyak. Work from home, business from home, gitu kan? Ya. Nah, saudara-saudara bayangkan ini semua di sini. Cara belajar dulu saudara datang ke kampus mau dapat ilmu, sekarang kampus datang ke saudara-saudara. Ya, dokter, saya udah coba berapa kali pakai Halodoc, pakai Halo Dokter, saya udah pakai berkali-kali. Selama pandemi, dokter senior langganan saya nggak mau saya datengin. Dulu mereka marah dengan Halodoc. Saya tanya, kenapa marah? Gak boleh, Prof. Karena teknologi kedokteran itu mengajarkan kepada kita bahwa kalau mau nyembuhin orang, orangnya harus dilihat. Resep itu gak boleh dikeluarkan kalau gak dilihat pasiennya. Harus kita sentuh, kita pegang, kita raba, pakai stetoskop, dicek, ajak ngomong. Ya, itu baru boleh kita kasih resep. Diagnosa gak boleh pakai online, kata dia. Hari ini saya tanya, dok, boleh emang online? Gak ada cara lagi, Pak Renald. Saya juga takut ketemu pasien katanya. Takut, ya udahlah. Teknologi kan makin maju dia bilang. Jadi gambar yang ada di HP itu sama terangnya dengan yang sebenarnya katanya. Makin dekat katanya kehidupan. Saudara-saudara, inilah gambaran, ini riset saya. Tadi saya ditanya bikin buku apa, ini lagi saya bikin. Ini kehidupan artificial yang berdampak pada saudara-saudara nanti ke depan. Dan sudah terjadi hari ini ya. Sudah terjadi. Memang ini suka tidak suka, inilah kehidupan yang akan kita jalani ke depan ya. Dengan segala plus minusnya, akibat-akibatnya. Saya tidak mengatakan inilah yang lebih baik. Tidak. Tapi dengan segala akibatnya, kehidupan apapun pasti ada persoalannya. Gitu ya. Nah jadi seperti ini Pak. Nah ini yang kedua, perubahan kedua adalah ada pandemi dan teknologi yang membuat perubahan menjadi tak terlihat. Lawan-lawan saudara tidak terlihat begitu ya. Makanya setiap orang sekarang bisa melakukan mobilisasi dan orkestrasi. Kata marketing berubah menjadi mobilisasi. Branding menjadi persoalan besar bagi kita. Saudara-saudara, ya, saya pernah seminar dengan satu brand kuat, Pak Yarmen. Brand kuat. Saya tanya gimana caranya. Oh, kami pasang di koran, nanti kami orangnya nanti datang ke kami. Itulah brand. Kalau brand itu saudara bikin brand itu yang bekerja buat saudara. Hari ini nggak bisa lagi begitu karena brand yang kuat ternyata membuat orang-orang kita pasif. Saya di Pos itu, saya sekarang lagi bantu PT Pos setelah saya jadi komut Angkasa Pura II, saya diminta jadi komutnya Telkom. Lagi enak-enak kebenain Telkom, diminta pindah lagi ke PT Pos. Gajah tua nih saya bilang. 275 tahun perusahaan ini umurnya ya. Wah, heritage. Itu saya berhubungan dengan masalah ini. Brandnya kuat Pos, siapa yang gak kenal Pos? Tapi orang-orang kami terbiasa nunggu kiriman barang ke loket. Sekarang Pak Fendi, PT Pos sedang berupaya keras mendatangi saudara-saudara. Jadi saudara-saudara yang cinta tanah air tuh bangun kembali. Saya minta tolong deh, hubungin Pak Fendi ini kalau ada kiriman-kiriman barang ya.
kita bangun kembali pos Indonesia. Kalau harganya mahal, ngomong sama Pak Fendi. Nanti Pak Fendi akan cari jalan supaya kita cari yang kompetitif. Kurang cepat, kasih masukan ke Pak Fendi. Kita akan bikin lebih cepat. Jadi sekarang usaha saya ini, sekalian saya kesini ke kantor pos Pak. Saya tengok semua cabang supaya perubahan terasa di kantor-kantor cabang begitu ya. Nah saudara-saudara, marketing ini berubah sekarang menjadi mobilisasi. Semua orang bisa mobilisasi. Bikin parfum aja tadi malam kita diskusi Pak Doni. Itu tadinya pemainnya cuma sedikit, sekarang pemain banyak, semua orang mobilisasi. Mobilisasi dari tangannya. Ya. Manajemen berubah menjadi orkestrasi, makanya namanya MO, mobilisasi dan orkestrasi. Nggak ada lagi input, proses, output di satu tangan. Semuanya ekosistem, kolaborasi hari ini. Ya. Saudara perlu tempat, nggak usah beli sendiri, kerjasama pos-pos banyak bangunannya yang sekarang mau dikerjasamakan. Kami cuma perlu outlet kecil, nggak seperti dulu begitu. Ya, bangunan kami di daerah-daerah strategis bisa kerjasama. Pak Fendi ini bersedia untuk bekerja sama dengan saudara-saudara. Ya, oke. Kemudian peran teknologi, ya ini akan menciptakan value lebih besar, connectivity naik, cost-nya akan turun. Kemudian otomatisasi hati-hati nih, ya. Kemudian terjadi yang namanya ini, membuat perusahaan menjadi jaringan, ya. Dan akhirnya perubahan ketiga terjadi yang dalam jangka pendek ini tantangannya, saudara-saudara, ya. Hati-hati, banyak sekarang orang yang mulai persoalan hutang dengan bank, ya, sehingga bank diminta oleh OJK untuk relaksasi, Presiden bilang relaksasi, jangka panjang. Tapi sekarang sudah ada 32 negara mengalami debt crisis. Indonesia beruntung, ya, masih berada pada posisi yang lebih aman. Tapi tahun ini pemerintah pun kesulitan mengut pajak, makanya subjek pajaknya ditingkatkan, ya. Jadi kalau pendapatan pajak berkurang, ya begitu akibatnya, kita akan ditutup. Ini juga merepotkan bagi saya, ya. Kemudian kompetisi harga itu semakin kencang, saudara-saudara harus tahu bagaimana menciptakan cost structure yang lebih rendah dan terjadi 10 ledakan ekonomi dan kehidupan. Kira-kira begitulah, saya tutup dulu sini ya. Nanti pasti ada pertanyaan berikutnya. Tapi nanti 10 ledakannya kayak apa nanti saya bisa jabarkan lebih jauh. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Pak Yarmen. Pada Prof. Renal.